saya akan mensimulasikan membuat resensi buku dalam bentuk Instagram post menggunakan Microsoft PowerPoint ya, supaya teman-teman semakin banyak perbendaharaan aplikasi. Begitu juga saya ya, ini sebagai referensi saya ke depannya bahwa membuat resensi buku itu bisa menggunakan aplikasi apa saja, termasuk diantaranya Microsoft PowerPoint. Nah, perlu diketahui Microsoft PowerPoint yang saya gunakan pada video ini adalah Microsoft Office 365. Sementara spek komputer saya sambil saya buka itu Windows 7 Intel i3 330 Hz. Oke. Di sini saya sudah siapkan resensi bukunya dalam bentuk naskah di Microsoft Word. Nah, saya akan mengubahnya atau mengeditnya kembali dalam Microsoft PowerPoint. Untuk itu, kalau saya membuka Microsoft PowerPoint-nya itu Windows R, kemudian saya ketikkan PowerPNT. Nah, pertama-tama klik New. Nah, di sini sudah ada beberapa ya template yang disediakan dan bagus-bagus sih kalau menurut saya. Saya pilih ini aja deh. Coba saya tekan F3 biar ngezoom. Wush. Yes. Saya pilih ini ya. Oke. Klik create. Oh iya, pertama-tama juga ya, teman-teman kalau mau menggunakan template yang ada di sini itu harus siapkan koneksi internet. Nah, bukan pertama kali jadinya, yang kedua ya, setelah menyiapkan koneksi internet, membuka aplikasi PowerPoint, memilih salah satu. Selanjutnya adalah menentukan ukurannya. Karena ini kan ukuran widescreen 16:9, ukuran paparan. Sementara yang ingin saya buat adalah Instagram post, yang mana itu adalah kotaknya persegi. Kalau di Microsoft Office versi saya ini sudah ada ini nih. Ada tell me what you want to do. Yang saya dengan mudah saya tinggal ketik slide size seperti itu. Sudah ada. Ya, cara yang konvensional yaitu di sini tabulasi desain, kemudian pilih slide size, kemudian custom slide size. Ya, saya pilih. Nah, di sini teman-teman kalau klik ini ya, sebenarnya kalau di setelan printer, setelan aplikasi yang lain yang ada menyediakan ukuran kanvas itu biasanya ada minimal yang kotak persegi ya, layaknya biasanya berjudul CD cover atau CD album dan lain sebagainya. Di sini nggak ada. Karena nggak ada, ya otomatis kita pilih custom, kemudian pilih saja dengan mudah ya 10x10 misalkan ya. Kemudian ini style portrait supaya ya, karena memang sama sisi oke. Pilih maximize. Nah, dapat lihat di sini ini masih begini tapi di sini tuh udah kotak ya. Oleh karena itu ini diperkecil, bukan diperkecil, dipotong dengan cara crop. Nah, ketika crop nggak perlu khawatir ketika nyampe sini akan mentok nih. Tek ya kan. Di sini juga. Iya. Tek. Oke. Kemudian ini hitamnya nggak bisa dihapus ternyata ya. Jadi hitamnya itu akan nyangkut di situ. Tapi ya nggak masalah. Kalau menurut saya bisa variasi lagi. Tapi kalau misalkan mau menghilangkan, kita klik kanan layout, kita pilih saja blank. Dia akan hilang. Tapi kalau saya manfaatkan. Saya klik dulu, kemudian saya tulis resensi buku ya. Baru saya akan ginilah biar variatif. Ya tergantung jiwa seni teman-teman lah. Dan ke masalah selera ya. Oke, kira-kira sudah siap. Saya geser supaya tampilan jendelanya side by side seperti ini. Sudah saya beri judul resensi buku, kemudian saya tambahkan nama ya, hanya salin tempel atau copy paste. Kemudian nah ini keunggulannya kalau menggunakan sesama produk Microsoft. Saya nggak perlu klik kanan save as picture, repot. Cukup Ctrl C, Ctrl V. Jadilah dia. Ya, seperti ini ya. Tinggal saya perbesar. Kemudian ini kayaknya nah kira-kira begitu. Kemudian saya miringin sedikit dengan bingkai ya. Kalau favorit saya itu ada di sini. Saya perbesar dulu deh. Tuh, nongol mesti seperti ini. Nah, saya pilih yang ini. Ya,
cuma ini kan miringnya ke kiri, kepada sementara sebelah kanan. Nah, kira kira-kira begitu. Oke lah, cukup mungkin. Nah, ya kembalikan ke jendela samping. Di sini kan sudah ada slide yang kedua ya, bawaan dari templatenya. Tapi ini biasanya saya nggak gunakan karena ini kan setelan paparan ya. Saya hapus, delete. Nah, untuk membuat slide baru, biasanya saya klik Ctrl M, nambah dia slide baru seperti itu. Tapi biasanya juga apabila saya mau lebih mudah lagi supaya gambar di belakangnya ini ikut, saya duplicate, Ctrl D. Nah, seperti itu. Jadi ada dua seperti ini. Selanjutnya tinggal saya hapus atau saya ubah lagi tampilan-tampilan. Nah, ini dengan cara mudahnya klik kanan, layout, title and content. Nah, seperti itu. Hitamnya hilang dan langsung ada tempat untuk memberi judul dan juga isi dari subjudul. Saya beri judul isi resensi sesuai yang di naskah. Ya. Memang ini akan kemudian Ctrl V. Nah. Oh, masih ada ini. Hapus dulu. Ini sih bagusnya ya, kalau bayangan saya bagusnya ada clip art gitu loh. Ada nggak ya? Ini sekedar variasi aja di luar schedule nih ya. Bisa nggak sih? Saya perbesar dulu clip art. Nggak ada. Generasi jadul biasa. Saya bayangan saya ya, asal teman-teman ya bisa tahu. Saya mau buat ini kan, kalau misalkan saya fill ya bisa-bisa aja, cuma oke lah gini aja deh. Shape outline. Oh, ini lebih keren sih. Ya udah deh. Bisa-bisa aja, cuma kan ya begitulah. Memang Microsoft Office PowerPoint tuh kalau dari segi desain, kalau menurut saya ya, berkompetisi dengan Canva tuh masih kalah. Nah, sementara kalau ini, nah ini seperti ini ya. Ya itu lagi-lagi sih pengennya ada clip art. Bingung gue emang. Jiwa seni saya bergejolak ini. Saya akan cari perbendaharaan apa ya, ribbon bukan ribbon, apa ya, apa goresan tinta itu apa ya, ink PNG. Oke. Saya cari sebenarnya bisa ya dari sini, cuma udah ink PNG image, ink brush. Nah, ini loh maksud saya, bukan dia hitam. Nah, ini aja lah. Ini dari PNG3 ya, terima kasih PNG3. Nggak lama ya. Novel. Nice. Oke. Crop dulu ya. Karena saya mau salah satu doang yang inilah. Nah, kira-kira begitu. Perbesar. Oke. Kanan kirinya di crop. Tutup dulu biar nggak keder. Tutup lagi. Send to back. Pas terlalu jauh, ini send to back lagi. Nah, kira-kira begitu sih. Nah, saya kecilin lagi deh gini ya, supaya nggak bleber oke. Ini berarti warnanya terang, hitam saja atau abu-abu tua. Nah, sekali lagi ini kreasi seni ya. Oke, lanjut. Oke, send to back. Nah, gitu aja. Cakep kok. Mata gua melihatnya. Kecilin dikit, cet. Nah, cukup deh. Lanjut, Ctrl D. Nah, ini pada bab pertama, bab kedua ini sebenarnya berurut ya. Bab ke-5, bab ke-7, bab ke-8. Keren sih. Langsung aja sekaligus. Ini tuh urutan. Kalau saya gedein, kemudian isi resensi saya hapus saja. Saya beri warna hitam. Kira-kira seperti ini ya. Iseng lah. Add animation, fly in ya semuanya. Set. Keren. Dah, Ctrl D lagi tapi yang page 2, slide 2 supaya penutup langsung. Oke, penutup. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Oke, kok jadi
Oke. Nah, ini tetap terlalu kecil, jadi saya bagi dua ya. Pertama 1 2 3 4 ini dihapus. Nah, terlalu kecil. Ya oke lah, saya perbesar ya. Ini kan sampai mana tadi? Parlemen bab keempat. Ini 3 sisanya. Nah, sampai di sini ini agak berbeda ya, karena saya itulah jiwa seni gue. Selanjutnya yang saya lakukan adalah saya akan mereview ulang saya dengan mengklik slide sorter di sini. Buat teman-teman yang belum tahu, nih slide sorter. Saya klik ini. Ya, saya pastikan ini setelah judul memang langsung isi resensi ya. Iya. Oh, identitas. Ya ampun. Tuh, seperti itulah. Saya kembalikan. Identitasnya belum. Identitas buku ya. Oke. Saya Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Saya variasiin sebenarnya ya, dengan cara, sorry ya saya belum ubah warnanya jadi agak buram nih, tanggung. Atau langsung aja saya pilih yang ini nih, convert to smart art. Di sini main sama jiwa seni lagi kalau kita klik ini tuh, ya kan? Serah yang mana sih? Kalau gue yang ini aja. Atau ada sih yang lebih bagus, ini nih, favorit gue. Oke, tuh. Oke, identitas sudah isi. Oke. Oke, identitas ya pada bab ya. Selanjutnya balik lagi slide sorter, gua Ctrl A. Kemudian gue pilih transitions. Gue pilih yang favorit gue sebenarnya ini nih, karena dia kan buku. Peel off. Tuh dibalik-balik gitu. Ya teman-teman bisa yang mana aja sih. Prestige. Win. Wih, terbang dia. Fall over. Oke, gue pilih peel off. Udah ya. Kita kembali lagi ke normal. Di sini saya akan tambahkan musik. Klik insert audio. Audio on my PC. Pilih salah satu ya. Bisa apa aja nih, Morning Joe aja nih. Ya, denger dikit, nggak tahu masuk apa enggak nih. Tapi kayaknya masuk sih. Oke, masuklah. Terus biasanya yang saya lakukan di sini, saya crop dulu. Mana nih? Trim. Karena dia nggak langsung mulai. Nih. Nah, itu. Kemudian di sini pastikan nih, play in background. Nah, kalau nggak sampai kepencet play in background, nanti hasil akhir dalam bentuk videonya dia cuma muter-muter di slide pertama doang. Oke ya. Nah, sampai di sini ini sebenarnya sudah selesai untuk pekerjaan di PowerPoint ya. Bahkan nih oke, ini sudah dipastikan aman. Kita tutup. Di sini akan saya simulasikan bagaimana saya melakukan save atau save as. Pertama-tama cara cepatnya save as itu bukan dari sini, bukan pakai mouse. Ya, ini bedanya. Kalau kita save as dari sini, file, save as. Nah, di sini dia tanya lagi, terus kita browse lagi dan lain sebagainya. Ada minimal 3 step. Sementara kalau saya tekan F12 langsung seperti itu. Saya akan menyimpannya sebanyak 3 kali. Yang pertama file PowerPoint-nya 20, 12, 24. Ini siapa namanya? Retno. Save. Itu yang pertama. Yang kedua, saya simpan sebagai gambar. Bagaimana caranya? Di sini ada pilihannya. Nih, JPEG. Nanti dia akan tersimpan sebagai JPEG di folder yang akan otomatis dibuat oleh sistem ya. Saya klik save all slides seperti itu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tekan F12 yang terakhir adalah untuk menyimpannya sebagai video. Ada di sini juga. Nih. Kemudian klik save. Nah, teman-teman bisa melihat progresnya di sini. Dia layaknya rendering
video di video editor. Oleh karena itu ini nggak akan cepat ya, tapi nggak lama juga. Sampai di sini inilah kira-kira simulasi bagaimana saya membuat resensi buku ya, menggunakan Microsoft PowerPoint untuk resensi buku dalam bentuk Instagram post Instagram post. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, salam sehat selalu.